Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang konvolusi. Oke, jika ft itu merupakan inverse dari fungsi fs dan gt juga merupakan inverse dari gs, maka ht yang merupakan inverse dari hs, di mana hs-nya ini terdiri dari dua fungsi yang dikalikan, fungsi fs dan gs, maka ht yang dihasilkan itu disebut dengan konvolusi. Artinya untuk mendapatkan ht ini mengkonvolusikan fungsi-fungsi ft dan gt. Seperti tampak pada layar, kita bisa lihat bahwa untuk mencari ht dari hs yang terdiri dari dua fungsi, itu bisa mengkonvolusikan f dan g nya, dimana konvolusi ini caranya dengan mengintegralkan, kemudian f t-nya ini diganti dengan to, nanti diintegralkan terhadap to, dan g-nya ini diganti t min to. Jadi kita bisa lihat nanti di contoh soal. Nah, operasi aritmatikanya dari konvolusi ini bisa bersifat komutatif, distributif, asosiatif. Kalau komutatif berarti boleh dibolak-balik, kalau distributif berarti boleh dijumlahkan dulu kemudian dikonvolusikan, atau dikonvolusikan sendiri-sendiri baru jumlahkan. Asosiatif berarti bisa dikonvolusikan dua-dua dulu, atau konvolusikan yang pertama atau yang kedua. Kemudian untuk fungsi yang dikonvolusikan dengan 0 dia akan bernilai 0. Tapi kalau untuk dikonvolusikan dengan 1, dia tidak akan sama dengan fungsinya itu sendiri, tidak sama dengan perkalian biasa. Contoh di sini HS ini adalah, misalnya HS itu 1 per S kuadrat dikalikan S min omega, tentukan HT-nya. Nah, kita lihat dari sini HS ini terdiri dari dua fungsi Fs dan Gs. Fs-nya 1 per S kuadrat, Gs-nya 1 per S min omega. Nah, 1 per S kuadrat itu di inverse lapaskan Ft-nya, dia akan menjadi T, sedangkan Gs menjadi Gt ini E pangkat omega T, karena 1 per S min omega, lihat dari tabel. Kemudian Ht-nya ini merupakan konvolusi dari Ft dan Gt, sehingga kita tuliskan persamaannya integral 0 sampai T, F to, G, T min to, D to, ini nggak ada dt-nya. Kemudian Ht-nya di sini kita masukkan yang ft-nya itu adalah f-to-nya itu adalah t, t-nya ini diganti dengan to, kemudian gt-nya itu e pangkat omega t, t-nya ini diganti t min to, e t min to d to. Nah, kemudian baru kita keluarkan. Maksudnya di sini kan yang mengandung selain mengandung to itu adalah dianggap konstanta. Contoh, kalau di sini kan integral 0 sampai t to E pangkat omega T min to. Nah, ini kan sama dengan E pangkat omega T dikalikan dengan E pangkat min omega to. Nah, E pangkat omega T ini karena dia sebagai konstanta, kita keluarkan E pangkat omega T. Nah, integral 0 sampai T to E pangkat min omega to D to. Nah, integral dua fungsi to sama E pangkat min omega to ini sama dengan integral yang di atas ini, kalian bisa lihat integral uv aksen dx. Nah, ini menjadi uv min integral u aksen v dx. Nah, ini juga berlaku, ini sebagai u nya, ini sebagai v aksennya e pangkat min omega t. Jadi hasilnya e pangkat omega t nya kita tulis biasa sama, kemudian yang integral t e pangkat omega t nya ini menjadi to karena uv berarti to, v nya ini integralnya dari e pangkat min omega to itu adalah e pangkat min omega to per min omega, kemudian dikurangi integral v aksen u, berarti turunannya to ini adalah 1. Nah, yang v nya ini sama dengan yang sudah diintegralkan tadi, ditulis lagi di sini d to. Nah, ht nya menjadi e pangkat omega t tetap, kemudian yang di sini kita tulis lagi, min-nya ini kita pindahkan ke samping. Nah, kita kasih batasnya 0 sampai T, karena batasnya adalah 0 sampai T. Kemudian yang bagian kanan itu juga sama, diintegralkan, integralnya E pangkat min omega T, berarti dia turun lagi ke sini, minnya hilang menjadi plus omega kuadrat, tapi minnya di sini tetap
E pangkat min omega T. Kemudian dimasukkan, pas waktu dimasukkan dia sama dengan T, berarti T E pangkat min omega T per omega. Pas dimasukkan 0 dia menjadi 0, tidak perlu ditulis. Ini pun juga demikian, pas waktu dimasukkan dengan T dia akan menjadi E pangkat min omega T per omega kuadrat. Pas dimasukkan dengan 0, E pangkat 0 itu adalah 1, berarti dituliskan, kan dia dimasukkan T itu E pangkat min omega T per omega kuadrat, kemudian dikurangkan yang di waktu dimasukkan 0, dikurangkan berarti sama min di sini menjadi plus 1 per omega kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan E pangkat omega T nya, kita masukkan ke dalam, dia bisa menghilangkan yang E pangkat min omega T di sini. Kemudian yang omeganya ini kita keluarkan jadi 1 per omega kuadrat. Nah, yang di paling kiri ini kan dia tidak punya dia omeganya cuma 1, maka kita tulis di atasnya dia omega T omega. E pangkat omega T nya hilang, kenapa? Karena dikalikan E pangkat omega T. Nah, ini kan saling menghilangkan, maksudnya kan kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan. Nah, omega T ditambah min omega T kan dia 0, sedangkan yang di tengah juga sama menjadi 1 min 1, yang terakhir aja dia ada E pangkat omega T. Nah, itu untuk yang soal pertama. Untuk soal yang kedua, nah, misalkan 1 per Fs nya ini 1 per S kuadrat plus 4 dikuadratkan, ada dua fungsi, berarti Hs sama Ks misalnya. Nah, sehingga Ht sama Kt nya sama sin 2T per 2. Nah, Ft nya sekarang berarti dia konvolusi sin 2T per 2 dikonvolusikan sin 2T per 2. Dua-dua ini berarti 1/4, tidak perlu diintegralkan, dia langsung dikeluarkan. Yang diintegralkan sin 2 to sin 2 T min to deto. Nah, integral sin itu tidak bisa, berarti kita harus mengubah dulu dengan mengkurangkan cos A plus B, atau dibalik ya, boleh dibalik, cos A min B dikurangkan dengan cos A plus B, atau min cos A plus B ditambah dengan cos A plus B. Nah, ini nanti didapatnya 2 sin A sin B, 2 sin, berarti sin A sin B nya itu sama dengan setengah dikali min cos A plus B penjumlahan ditambah cos A min B. Nah, ini juga seperti itu, berarti setengahnya kita tulis di bawah sini, integral 0 sampai T nya min cos penjumlahan 2 to ditambah 2T min to, berarti 2 to nya sama dikali ditambah 2 min dikurangi 2 to, berarti dia hilang, tinggal cos 2T aja, di sini cos 2T. Yang sebelah kanan operasi pengurangan 2 to min 2T min sama min jadi plus 2 to, berarti dia cos 4 to min 2T dt. Nah, yang 2-nya ini sama 4-nya ini menjadi keluar jadi 1/8. Cos 2T ini diintegralkan terhadap to, berarti dia dianggap sebagai konstanta. Nah, integralnya berarti 1 to aja di sini. To min to cos 2T, sedangkan yang di sini diintegralkan, integralnya cos itu adalah sin 4 to per 4 itu dari 4 to nya di sini, yang 2T nya hilang, 0 sampai T batasnya, berarti kemudian dimasukkan, kalau cos T cos 2T, T nya aja yang diganti dengan to nya aja diganti dengan T, berarti min T cos 2T plus 4 sin to per 4. Nah, ini to nya diganti 4T, pada saat 0 dia 0 semua, berarti hasilnya Ft nya 1/8 min T cos 2T plus sin 4T per 4. Oke, itu untuk yang konvolusi, berarti kita sudah selesai. Nah, ini kita bahas yang soal minggu lalu, ada soal Fs nya itu 3S plus 4 per 2 per S kuadrat plus 4S plus 5. Nah, Fs nya ini dengan cara ekspansi parsial, berarti kita memfaktorkan yang bawah dulu. Nah, ini faktornya dia merupakan kompleks, bilangan kompleks, berarti 2 plus J sama 2 min J. Nah, berarti model ekspansi parsialnya diambil, dikerjakan salah satu aja, karena yang satunya konjugate, tinggal mengganti sudutnya saja, atau bagian imajinernya saja. Nah,
Kemudian kita cari yang A kan. Nah, A-nya ini berarti S plus 2 plus J. Ini kalau kita sama dengan kan 0 berarti kalau S-nya yang dicari S sama dengan min 2 min J. Berarti kita masukkan min 2 min J ini ke dalam S. Yang di 2 plus J plus S plus 2 plus J ini hilang sama yang di atasnya. Berarti persamaannya tinggal 3S plus 4 per S plus 2 min J. Kemudian dimasukkan S-nya. Nah, ini menjadi 3 kalikan min 2 itu min 6, 3 kali min J itu min 3J plus 4-nya per min 2J. Ini min 2 sama plus 2 hilang, min J menjadi min 2J, min 2 plus min 3J per min 2J. Nah, ini dikalikan dengan JJ. Ini menjadi yang duanya ini menjadi J, ini hilang min sama ini. Terus kemudian yang min 3J ini juga menjadi plus 1/2, J nya hilang sama ini, hilang 3J. Kemudian 1/2 plus J, ya kan. Nah, ini kita bagian real sama imajiner, kita cari sudutnya sama bentuk polarnya dan kita tulis dalam bentuk eksponensial. Nah, kita masukkan ke Fs-nya. Fs-nya berarti 1,8 E pangkat J 33,6 per S plus 2 plus J. Yang bagian kirinya ini berarti konjugatnya, kita tinggal memberi tanda negatif. Nah, kemudian kita cari Ft-nya dulu. Berarti ini kita pisahkan lagi yang bagian yang di inverse Laplace-kan dari fungsi Fs-nya ini menjadi Ft-nya 1,8 E pangkat J 33,6 dikalikan E pangkat min 2 plus JT. Ini yang bagian bawah. Untuk yang konjugatnya juga sama. Nah, setelah itu kita jadikan 1 E-nya, E pangkatnya. Nah, setelah jadikan 1 kita ambil yang tidak mengandung J, kita keluarkan. Yang tidak mengandung J jadi keluarkan, yang mengandung J kita jadikan bentuk kosin. Kosin berarti sin-nya ini hilang sama sin yang di sampingnya, sehingga didapat Ft-nya itu karena cos-nya 2 kali 2 cos berarti 2 kali 1,8 3,6 cos T min 33,6. Nah, ini implementasi dari transformasi Laplace salah satunya, yaitu untuk mencari suatu arus yang melewati rangkaian RLC dengan sumber AC. Nah, ini yang soal kemarin. Kalau soal kemarin kan dia cuma untuk melaplaskan aja, jadi dari fungsi T ini kemudian dilaplaskan. Karena dia resistor, maka langsung dilaplaskan menjadi 160 IS. Kalau induktor, DI per DT menjadi 20S IS. Yang kapasitor menjadi 500 IS per S. Nah, setelah itu baru dipindahkan IS-nya ini dijadikan satu, yang di ini dikeluarkan, kemudian dipindahkan ke ruasnya sebelah kanan. Jadi IS-nya ini sama dengan 370 S, ini 37 kali 10, S-nya ini adalah disamakan penyebutnya, jadi 160, 20 sama 500 disamakan penyebutnya, 160 menjadi 160 S, yang 20 menjadi 20 S kuadrat plus 500. Nah, setelah itu difaktorkan, yang 100 sebelum difaktorkan kita keluarkan dulu lebih sederhananya, 20 nya dikeluarkan supaya nanti bisa dibagi dengan 370 menjadi 18,5 S. Nah, yang S kuadrat plus 8S plus 25 ini difaktorkan menjadi bentuk kompleks lagi. Nah, kalau bentuk kompleks berarti modelnya dengan ekspansi parsial A per S kuadrat plus 100 ditambah B per S plus 4 plus 3J, ini yang ini konjugatnya. Untuk mencari A berarti 190S S kuadrat plus 8S plus 25 dengan S-nya ini berapa? Nah, kita lihat dari sini S kuadrat plus 100, kalau disama dengan kan 0 berarti S kuadrat sama dengan min 100, berarti sama dengan 10J, akarnya kan 10J, kompleks lagi. Kemudian dimasukkan ke SS-nya di sini, didapat 185J per min 75 plus 80J. Jadikan bentuk polar, kemudian dibagi, ini dikurang sudutnya menjadi min 43. Ini untuk yang A. Untuk yang B berarti 18,5 S per, ini kita ambil yang
B yang biasa berarti akarnya min 4 min 3J. Kemudian kita masukkan S nya diganti semua. Nah, didapatkan min 74 yang atas, min 55J, min 55,5J yang bawah, 16 plus 24J min 9 plus 100 dikalikan min 6J. Nah, setelah itu baru dicari bagian atas polar, bentuk bawah polar. Kemudian dibagikan, yang untuk sudut dikurangkan menjadi 0,14 dengan sudut min 65,77. Sehingga IS-nya 1,69 E pangkat min J 43,5 15 ya. Kemudian yang bagian B-nya dan konjugatnya jadi min 65,77, ini menjadi J 65,77. Nah, setelah kita transformasi lapaskan diinverskan, berarti yang ini diinverskan menjadi ini 1,69 E pangkat min J 43,15 ini ya, sin 10T per 10, yang bagian B nya 0,14. Nah, ini dituliskan lagi E pangkat min 4 plus 3J di sini. Kemudian yang sampingnya juga sama, tinggal mengganti min 4 min 3J, yang ini sudutnya positif. Nah, setelah itu kita sederhanakan, di sini 0,321. Ini dari mana ya? Oh, ini belum diganti ya, sorry. Ini diganti 1,69,44. Ini harusnya 1,69, ini 1,69 E pangkat ini harusnya di sini menjadi salah tadi, nanti yang lainnya sudah benar. Nah, oke. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, di sini pangkat apalah menjadi bentuk pangkat ya, sin 10T plus 0,14 nya sama ini, terus kemudian yang J sama yang J, yang T sama yang T kita keluarkan menjadi modelnya seperti ini, sehingga hasil akhirnya harusnya adalah 1,69 E pangkat min J 43,15 sin 10T plus 0,28 E pangkat 4T cos 3T plus 65,77 ya. Oh ya, ini ada per 10 nya ya di sini ya, berarti di sini hasilnya 0, mestinya 0,169. Oke, di sini juga 0,169. Di sini juga 0,169. Oke, itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Bu Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.